lagi dalam Sate Bareng Yuk. Di hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Nah gengs, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang oke banget nih buat kita, yaitu pasangan yang sepadan. Nah teman-teman, pada hari Senin kemarin kita kan sate bareng ya. Dan di sana dibawakan oleh Ko Ivan yang mengingatkan kepada kita bahwa pasangan sepadan itu adalah pasangan yang seiman. Ingat kan? Dan kali ini kita membahas dari sisi lain, yaitu pasangan sepadan dari segi fisik atau raga dan dari segi psikis atau mental. Pernah kan teman-teman dengar cinta itu buta? Pernah ya? Nah artinya itu udah nggak ada rasional lagi dan berpikir sehat. Orang bilang cinta model ini tuh nggak pakai akal sehat, nggak rasional tapi justru emosional. Suatu waktu perempuan, anak miliuner Jepang menjadi turis di Yogyakarta dan dia jatuh cinta loh dengan tukang becak yang dia tumpangi. Mereka menikah dan kita nggak tahu bagaimana kelanjutan kisah mereka. Ada juga kasus perempuan pemilik surat kabar Amerika yang diculik dan disandra. Pada akhirnya ia jatuh cinta dengan penyanderanya tersebut dan malah ikutan merampok bank. Peristiwa yang sama ini terjadi di beberapa kasus dan dinamakan sindrom Stockholm. Nah, Stockholm adalah nama kota di Swedia. Alkitab itu nggak menuliskan loh tentang cinta buta. Juga sedikit yang menuliskan mengenai pentingnya kecantikan dalam memilih pasangan. Yang sering ditulis itu justru adalah pentingnya pasangan yang sepadan. Ada dua ayat yang akan kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 20 ya gengs ya. Kita akan sama-sama baca bareng-bareng. Di ayat 18 dan 20 saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah gengs, apa sih yang dimaksud dengan sepadan? Bolak-balik kita ngomong soal sepadan ya. Kata sepadan dalam bahasa asing yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu corresponding to himself, dapat juga berarti itu melengkapi. Nah sepadan itu berarti seimbang. Maksudnya kesesuaian atau kompatibilitas antara dirimu dan pasanganmu. Allah itu menghendaki loh setiap orang Kristen mendapatkan pasangan yang seimbang dan sesuai di dalam kehidupannya. Dalam kisah di atas tadi yang udah kita dengar nih gengs, sesungguhnya mereka tuh gak sepadan. Beda pendidikan, beda latar belakang, beda pengalaman, dan cinta itu memang sering buta. Bisakah orang yang tingginya 2,2 meter berpasangan dengan orang yang tingginya 0,4 meter? Bisakah juga orang yang gak sekolah berpasangan dengan orang yang tamatan S3? Nah, cinta itu buta. Itu bisa aja terjadi, tapi gak sepadan, gak sesuai. Kesesuaian atau kompatibilitas adalah kunci untuk sebuah hubungan yang kuat, gengs. Kesesuaian tidak berarti sama persis, tetapi kesesuaian berarti berbeda namun bisa saling melengkapi dan menerima. Kesesuaian ini tidak hanya soal fisik, tetapi meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kerohanian, kemampuan rasio, dan kematangan sikap hidup. Relasi yang kuat terjadi jika ada komunikasi yang intens, yang erat. Komunikasi dua arah berarti berbagai informasi, saran, tanggapan, kesan, dan pesan. Nah, pernahkah teman-teman mencoba hubungan dengan calon pacar dan ternyata pasangan tersebut tuh malah nggak bisa diajak bicara? Kalau bicara malah nggak nyambung. Nah, sepadan bukan hanya sekedar berarti seiman ya teman-teman, tetapi juga selevel, seimbang, serupa, hampir sama dalam hal tingkat kerohanian. Karena itu, carilah pasangan hidup yang sebanyak mungkin persamaannya dan terus kembangkan, bangun persamaan itu selama pacaran. Bahas hal-hal penting dalam hidup ini selama pacaran. Bahas cita-cita, nilai uang, konsep hidup, tujuan hidup, dan lain-lain.
Guys, kesepadanan itu juga tidak turun dari langit, tetapi bisa loh kita bangun. Namun, tetap memerlukan dasar-dasar kesepadanan yang kuat. Jika kelak kalian menikah, ingat pernikahan bukan untuk menjadi sama, tetapi untuk menjadi satu, untuk saling melengkapi dan saling mengimbangi. Nah, bila saat ini teman-teman sedang membangun hubungan, ingat guys, pastikan calon pasangan hidupmu itu seiman dan kalian berdua juga sepadan. Tuhan memberkati. Tadi renungan kita buat hari ini, mari kita belajar untuk menemukan pasangan yang bukan hanya seiman, tapi juga dapat memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada kita. Jangan lupa besok kita bakal ada satu dulu lagi di sini. Setiap hari Sabtu juga kita bakal mengadakan Zoom Fellowship jam 7 malam. Jangan lupa untuk ikut Zoom-nya ya. Terima kasih.